Karen, selamat hari Minggu. Kak Kelly mau ibadah ya? Betul Kak. Ibadah sekolah minggu kan? Betul, bareng adik-adik nih. Oh, bareng adik-adik, kalau gitu kita sapa mereka. Iya, kita cek. Halo adik-adik sekolah minggu, kembali lagi nih sama Kak Kelly dan Kak Karen. Dan saya Karen. Oke, kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Kita langsung angkat lagu aja Kak Karen ya. Kita penyembah Tuhan dulu ya. Betul. Oke, silakan Kak Kita Kelly. nyanyi sebab kau layak. Semuanya tutup mata, buka tangannya. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, aku cinta. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah boleh ya Bapa berkumpul bersama-sama, meskipun tidak dalam tempat yang sama, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, hati kami Tuhan mau siap Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau lah Bapa yang layak menerimanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan ibadah kami ya Bapa. Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Tuhan. Kak Kelly, pernah gak Kak Kelly punya pengalaman nih? Waktu itu ada orang yang minta tolong sama Kak Kelly, tapi sebenarnya Kak Kelly sendiri tuh lagi butuh pertolongan orang. Pernah gak? Oh, pernah Kak. Apa dong Jadi ceritanya waktu SD nih, aku punya uang jajan. Kan kalau waktu masih SD kan uang jajannya nggak terlalu banyak tuh Kak. Nah, tapi waktu itu teman aku belum sarapan, terus dia lapar. Nah, ya udah deh, akhirnya uang jajan aku itu yang seharusnya bisa buat aku beli minum. Waktu itu aku juga minumnya udah tinggal dikit Kak. Kasih deh ke dia. Wow, Kak Kelly hebat ya. Nah, setelah itu Kak Kelly kan memberi itu. Kak Kelly merasa gak sih Tuhan Yesus memberkati? Wah, kalau itu sih jangan ditanya Kak, puji Tuhan banget, hasilnya aja seperti ini. Wah, luar biasa. Bener ya adik-adik? Nah, adik-adik juga mau gak punya pengalaman yang indah seperti Kak Kelly? Pasti dong Kak. Mau ya? Kalau begitu, kan ini lagi ibadah sekolah minggu. Yuk kita bangkit berdiri semua yang di rumah. Kita mau memuji Tuhan. Ada pujiannya, aku diberkati Kak Kelly. Dan kita mau belajar gerakannya sama-sama. Oke. Yuk mari bangkit berdiri yang di rumah. Siap ya? Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, Yesus ada dalam peperangan di kemenangan. Ya, Yesus ada selamanya. Ya, Yesus ada dalam peperangan di kemenangan. Ya, Yesus ada selamanya. Ya, Yesus ada dalam peperangan di kemenangan. Ya, Yesus ada selamanya. Percayanya kalau Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Pasti dong Kak. Ya, baik dalam suka ya Kak Kelly ataupun dalam keadaan duka. Puji Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan berkat firman Tuhan. Adik-adik kita berdiri ya. Nanti pas dengar firman baru boleh duduk. Kita buka pujian. Yesus, aku cinta kepada. Semuanya tutup mata, buka tangannya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu.
Sebentar kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu oleh kakak-kakak yang akan bercerita Tuhan. Tuhan Yesus mau tolong, berikan kami pendengaran yang baik, berikan kami hati yang baik, berikan kami konsentrasi yang baik, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam di dalam kehidupan kami, menjadi rema, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik, berkati guru-guru yang sudah melayani dan juga berkati murid-murid yang sedang beribadah. Hanya kepadamu kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ada kakek lagi olahraga juga ya? Iya, lagi olahraga. Bagus banget ya hari ini. Kelly, enak banget kamu mau minum seger ya pasti ya? Pasti Kak. Iya, kamu mau minum. Aku hari ini ketinggalan minumnya. Padahal aku haus banget loh. Aku boleh bagi? Mana ya? Ini tinggal sedikit lagi. Tuh. Tapi aku harus bagi nih sama Kak Karen. Tapi kasihan juga, rumah Kak Karen kan jauh ya. Aku sih deket, jadi aku masih bisa lari. Aku kasih aja kali ya. Kasih aja deh. Boleh? Boleh Kak, nih buat Kakak. Thank you ya Kay. Yes. Sama Kak. Minum ya. Oke. Tuhan deh, minum. Halo adik-adik, wah senang sekali ya Kak Nela bisa menyapa kalian kembali dalam ibadah saat ini. Apa kabar kalian semua? Pasti semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan semangat selalu. Nah adik-adik, kan tadi kalian sudah menyaksikan ya drama singkat, cerita singkat. Kalau hal ini terjadi dengan kalian, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Kalau di cerita tadi kan Kak Karen minta minuman ya yang dimiliki oleh Kak Kelly. Sementara minuman Kak Kelly tinggal sedikit. Kalau kalian ada di posisi itu, kira-kira kalian mau berbagi nggak? Kak, gimana saya mau berbagi ya Kak? Minuman buat saya aja kurang. Bagaimana saya bisa berbagi kepada orang lain? Nah adik-adik, firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita untuk berbagi kepada orang lain.
Karena kita memiliki Tuhan yang selalu memelihara kita. Seperti yang tadi sudah dilakukan oleh Kakak Kelly. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan memelihara Nabi Elia dan janda Sarfat. Dahulu kala, zaman dulu-dulu ya, orang-orang Israel itu berada di dalam satu kerajaan ya adik-adik, dan dipimpin oleh seorang raja. Ada yang masih ingat siapa aja raja Israel? Raja yang pertama, raja yang kedua, dan raja yang ketiga. Betul sekali adik-adik, Raja Saul, Raja Daud, dan juga Raja Salomo. Tapi adik-adik, akhirnya Israel terbagi menjadi 2 kerajaan. Kalau kalian masih ingat ya cerita minggu lalu, bagaimana dan mengapa bangsa Israel, umat Israel terbagi menjadi 2 kerajaan. Karena Raja Salomo berdosa kepada Tuhan, berubah setia kepada Tuhan dan menyembah Allah lain, sehingga membuat Tuhan sedih dan menyebabkan umat Israel terbagi menjadi 2 kerajaan. Kerajaan Israel yang pertama di bagian utara yaitu kerajaan Israel, yang di bagian selatan kerajaan Yehuda. Masing-masing mereka dipimpin ya oleh raja-raja, ada yang baik dan juga ada yang jahat. Sementara kerajaan Israel dipimpin oleh raja-raja yang jahat. Sehingga umat Israel yang hidup saat itu mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang gelap. Karena mereka secara keagamaan mengalami penurunan. Walaupun begitu adik-adik, ada orang-orang yang Tuhan pilih sebagai nabi untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, nabi-nabi ini memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan dan menubuatkan kejatuhan dan kejayaan raja-raja yang memerintah, baik yang sedang memerintah ataupun yang akan memerintah kerajaan Israel Utara atau kerajaan di bagian selatan yaitu kerajaan Yehuda. Nah, adik-adik, tidak mudah saat itu bagi nabi-nabi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau raja-raja yang memerintah adalah raja-raja yang jahat dan tidak taat kepada firman Tuhan. Sehingga membuat nabi-nabi yang ada saat itu mengalami kesukaran ya adik-adik ya, bahkan mengalami bahaya. Sampai mereka ditangkap dan mereka dihukum mati. Suatu saat adik-adik, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab. Nah adik-adik pasti sudah tahu ya, Ahab itu raja yang bagaimana sih? Ahab itu raja yang seperti apa sih? Raja yang baik atau raja yang jahat? Ternyata Ahab itu adalah seorang raja yang jahat. Dia melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab tercatat ya adik-adik ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Ahab adalah lebih jahat dibandingkan raja-raja yang memerintah Israel sebelumnya. Sehingga hal ini membuat Tuhan menjadi sedih. Sehingga Tuhan marah ya adik-adik ya. Dan Tuhan mau menghukum Raja Ahab. Ahab memiliki seorang istri yang bernama Isabel. Nah, mereka berdua melakukan hal yang jahat di mata Tuhan ya, yaitu menyembah berhala, membangun mezbah-mezbah Baal, dan membangun patung-patung Asyera dan sujud menyembahnya. Tuhan sangat sedih sekali ya adik-adik ya. Tuhan sangat merasa, wah kok Ahab berlaku seperti itu. Tidak
percaya kepada Tuhan. Adik-adik, saat itu di tanah Israel ada seorang yang tidak suka dengan perbuatan Raja Ahab dan istrinya. Adik-adik tahu namanya? Ada yang tahu namanya? Iya, dia adalah Nabi Elia. Nabi Elia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Ahab dan istrinya. Nabi Elia tidak mau menyembah Baal ya adik-adik ya. Karena apa? Nabi Elia adalah nabi yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nabi Elia hanya mau sujud menyembah kepada Allah yang hidup. Sehingga adik-adik, Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk menyampaikan firman-Nya yang ditujukan kepada Ahab, istrinya dan seluruh umat Israel, bahwa akan terjadi kekeringan di seluruh tanah Israel. Tidak akan ada turun hujan. Ketika Raja Ahab mendengarkan hal itu, bukannya Raja Ahab menjadi mau bertobat ya adik-adik, mau mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Raja Ahab malah marah adik-adik, marah mendengarkan berita itu. Beberapa waktu kemudian hal ini pun terjadi. Hujan tidak turun dan di seluruh tanah Israel mengalami kekeringan. Raja Ahab dan istrinya Isabel ingin mencari Elia dan membunuhnya. Sebab pikir mereka bahwa hal ini terjadi karena Elia penyebabnya. Karena Elia yang menyampaikan hal itu. Tetapi adik-adik, Tuhan yang Elia sembah saat itu, Tuhan yang Elia puja saat itu, yang percaya saat itu, Tuhan melindungi Nabi Elia. Dia menjaga Nabi Elia, sehingga Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Di situ tidak ada seorang pun yang bisa menemui Elia. Elia tidak bisa dijumpai oleh siapapun, karena Tuhan yang memelihara dan melindungi Nabi Elia. Nah, adik-adik, sementara terjadi kekeringan di seluruh tanah Israel, Nabi Elia tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami kekeringan air. Dia mendapatkan minuman dari tepi sungai Kerit, air yang ada di sungai Kerit. Dan juga janji Tuhan kepada Elia tidak akan mengalami kelaparan. Karena apa adik-adik? Tuhan sudah memerintahkan kepada burung-burung gagak untuk memberikan makanan kepada Elia, yaitu di pagi hari dan di sore hari atau petang, ya, roti dan daging. Wah, adik-adik, luar biasa perbuatan Tuhan ya. Sampai burung gagak pun taat kepada perintah Tuhan. Kalian, kita mudah ya, atau adik-adik mudah untuk berkomunikasi dengan sesama ya. Kayak Kak Nela berbicara dengan adik-adik, adik-adik pasti mengerti. Tetapi bagaimana kalau kita berkomunikasi dengan hewan? Sulit pasti ya adik-adik ya. Tapi karena Tuhan yang menciptakan dunia ini, karena Tuhan yang menciptakan manusia dan makhluk hidup yang ada di dunia ini, sehingga burung pun taat kepada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, waktu berlalu. Sungai Kerit mengalami kekeringan. Tetapi firman Tuhan kepada Elia, Elia, kamu harus pergi ke kota Sarfat. Di sana ada seorang janda yang akan memberikan kamu makan. Tuhan sudah mengetahui ya adik-adik ya apa yang terjadi, dan Tuhan memberikan kepada Elia jalan untuk pergi ke Sarfat. Akhirnya Nabi Elia taat ya adik-adik ya.
Karena dia percaya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan suruh untuk Elia, Elia percaya pasti itu adalah yang terbaik. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Elia. Akhirnya Elia pergi ke Sarfat. Setelah Elia tiba di Sarfat, di sana dia melihat seorang wanita yang sedang mengumpulkan kayu api. Ternyata wanita itu adalah si ibu janda yang tinggal di Sarfat, yang Tuhan maksudkan kepada Elia. Nah, adik-adik, Elia tiba di situ dan berkata kepada ibu ini, "Boleh nggak berikan aku minum?" Apa yang dilakukan ibu ini, adik-adik? Ibu ini langsung mengambil air minum dan memberikan kepada Elia. Padahal mereka baru bertemu ya saat itu ya. Tapi karena ibu ini adalah seorang ibu yang baik ya, yang tidak melihat orang yang saya kenal atau orang yang tidak saya kenal. Tapi siapapun yang membutuhkan pertolongannya, dia mau membantu ya. Setelah minuman diberikan kepada Elia, Nabi Elia, Elia berkata juga, "Berikan aku roti." Ketika ibu ini mendengarkan Elia meminta roti, ibu ini berkata kepada Elia, "Aku hanya memiliki segenggam tepung dan minyak di dalam buli yang tinggal sedikit. Dan ini juga aku akan mengelolanya menjadi roti untuk aku makan dan anakku makan. Setelah itu kami akan mati." Ketika Elia mendengar hal itu, lalu Elia berkata, "Jangan takut, lakukanlah seperti yang kamu katakan. Perbuatlah dulu untuk roti buat aku, lalu kamu buat roti buat kamu dan anakmu. Tepung yang ada di dalam tempayan dan minyak yang ada di dalam buli-buli tidak akan habis. Sampai saatnya nanti Tuhan mendatangkan hujan kembali." Nah, adik-adik, apa yang dilakukan ibu janda ini? Menurut kalian, apakah ibu ini taat kepada Bapak Elia, Nabi Elia? Lah, kok Nabi Elia berkata seperti itu? Bisa nggak ibu ini tidak mau mentaati? Tidak mau mendengarkan Nabi Elia? Bisa aja ya adik-adik ya, hal itu bisa saja terjadi. Tetapi yang dilakukan ibu janda ini adalah taat kepada Nabi Elia. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia taat melakukannya, membuat roti untuk Nabi Elia, lalu untuk dia dan anaknya juga, roti yang ada di dalam tempayan dan juga minyak yang ada di dalam buli-buli tidak habis adik-adik. Mujizat Tuhan nyata. Tuhan memelihara Nabi Elia dan Tuhan juga memelihara ibu janda ini. Ketika ketaatan datang, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan akan terjadi kepada kita semua. Adik-adik, apa yang kalian alami saat-saat ini? Kak Nela tidak tahu, guru-guru juga tidak tahu, orang di sekeliling kita juga mungkin tidak tahu. Tetapi kita memiliki Allah yang maha tahu, Allah yang maha peduli. Memang tidak bisa dilihat ya, Allah itu di mana sih? Ada di atas langit, langit yang paling tinggi, tapi kita tidak bisa melihat. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita taat melakukan firman Tuhan, kita akan memelihara mujizat, Tuhan akan memelihara dan kita mendapatkan mujizat yang luar biasa. Puji nama Tuhan adik-adik, firman Tuhannya kakak akhiri sampai di sini. Ada ayat hafalannya untuk kalian selama 1 minggu ke depan terdapat di dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan, adik-adik, semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau sudah berbicara bagi kami bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau selalu memelihara kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, seperti Engkau memelihara Nabi Elia dan juga ibu janda yang ada di Sarfat. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan juga nyata di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang ada saat ini, yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam tanah hati kami yang paling baik, supaya firman itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat Tuhan, menjadi terang Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman-Mu, guru-guru, dan kami semua yang ada Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.